Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan tanpa disadari bisa menciptakan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menampilkan orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah hadir di studio adalah Yeyen Lydia. Selamat malam, Yeyen. Selamat malam, Bayu. Apa kabar? Baik. Senang sekali Yeyen bisa bergabung malam hari ini. Menurut informasi yang kami punya, Yeyen itu pernah punya pengalaman mistis saat syuting. Waktu itu diikat di pohon, terus pohonnya sampai tumbang. Iya. Gimana ceritanya itu ya? Jadi waktu itu biasa syuting action kan ya, laga bareng Asti, bareng Asti Ananta waktu itu. Jadi adegannya emang diikat karena dipikirnya ceritanya aku tuh kayak dituduh sebagai penyihir, jadi diikat mau dibakar. Nah waktu diikat itu tuh aku tuh yang ngantuk gitu karena syutingnya di Lembang, biasa habis makan ya ngantuk. Ngantuk terus aku yang gini, numpang pengen tidur dulu sambil mereka tuh ngeset seling di atas. Di atas pohon yang aku diikat ngeset seling. Itu ngeset seling aku udah ngantuk, tiba-tiba bunyi krok gitu. Terus orang pada minggir lari. Aku bilang, minggir lari kenapa? Gitu kan. Begitu aku lihat tuh waduh, tapi nggak bisa jalan. Nggak bisa karena kan diikat. Oh, oke. Bisa diikat gitu kan. Aduh, wah mati nih, ya udah deh gitu kan. Terus abis gitu kayak ada yang ngebisikin gitu, minggir, geser, jangan maju, geser. Suaranya laki-laki, perempuan, orang tua? Perempuan. Geser, jangan maju, geser. Akhirnya aku ngegeser, geser gitu kan, karena emang nggak bisa maju. Nah begitu udah geser, selesai gubrak, itu bener-bener pohonnya itu lancipnya kan patahnya karena bukan patah miring gitu kan. Patah miring tuh lancipnya tuh pas di tempat aku duduk. Kalau nggak geser? Wassalam. Pas di tempat aku duduk udah nggak kelihatan karena kan pohonnya gede banget. Jadi orang mikirnya tuh aku udah lewat aja karena udah down semua. Jadi udah ternyata itu sini gimana? Di dalam pohon-pohon itu. Iya aku geser, mereka berpikirnya aku udah kena. Jadi itu tolongin geserin pohonnya, ada si Yeyen di situ gitu. Terus akunya lagi di samping pohonnya itu baru dibukain terus mereka untung si Yeyen nggak apa-apa. Dan berikutnya akan hadir seorang laki-laki yang mengaku memiliki ilmu pesugihan. Malam hari ini kami akan memanggilnya dengan nama samaran. Kami persilahkan, Boy. Selamat malam. Silakan, Boy. Terima kasih sudah hadir Menembus Mata Batin. Boy, katanya punya ilmu pesugihan ya, Boy? Iya, benar Pak Bayu. Oke, pekerjaan saat ini apa, Boy? Kerjaan masih dagang. Dagang apa kalau boleh tahu? Dagang di kaki lima. Ilmu pesugihan ini untuk bikin laris dagangan atau untuk tujuan lain? Bukan, Pak. Jadi? Ilmu ini saya gunakan buat menyantet, buat guna-gunain orang. Hari ini datang juga bukan untuk say sorry atau feeling guilty ya. Nggak ada sama sekali. Oke. Boy, sebaiknya Anda langsung cerita aja ke sahabat saya. Dia adalah seorang indigo. Kita persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Boy, terlahir pada tanggal 14 bulan 1 tahun 1985. Dia tinggal di rumah bernomor 76. Menurut mata batin saya,
saya melihat ada perjanjian hitam yang gelap disepakati dengan sosok jin berilmu tinggi. Dan saya melihat nyawanya telah digadaikan. Perjanjian yang ekstrim dan kegiatan supranatural dahsyat dan menyeramkan. Banyak bisikan-bisikan di kuping saya. Itu yang saya rasakan. Saya akan membantu Boy pada malam hari ini. Halo. Selamat malam, Roy. Halo, selamat malam semua. Roy. Malam. Jadi, Boy, namanya disamarkan tanggal lahir 14 bulan 1, 1985. Kemudian nomor rumahnya 76. Apapun yang saya baca, berdasarkan vision yang saya lihat, dan jujur apa adanya, dan juga harus dijawab jujur apa adanya juga. Seperti itu. Apa yang saya katakan adalah apa yang saya lihat. Dan kamu harus jujur terhadap pernyataan saya. Ya. Dan saya pertama kali lihat Boy itu mempunyai kekuatan supranatural yang dahsyat sekali. Dia mengangguk artinya ya. Iya. Iya. Nah, si Boy ini melakukan pesugihan. Saya ngerasain di sini ada ritual juga, betul kan? Betul. Dan ritual digunakan untuk bisa membuat orang jadi terpana. Kalau udah sama beliau, hubungan perempuan pada larinya nyariin dia. Itu yang saya lihat. Sebenarnya ini bagian dari ritual. Itu tuh yang saya lihat aneh banget, bener-bener aneh. Dan saya melihat satu makhluk ini, kalau kamu bisa tahu. Kamu di dalam rumah kamu, itu ada hiasan ini ya. Ini kayak Tengkorak. tengkorak ya. Iya. Kamu suka dengan hiasan yang aneh-aneh ekstrim gitu ya? Ada emang, Boy. Ada. Kenapa sih koleksinya begini terus? Karena itu emang hobi saya. Kamu tuh, saya ngelihat energinya gelap banget loh. Tapi saya ngerasain kamu tidak menantang saya juga tidak. Saya tidak menantang kamu juga enggak. Tetapi saya ngerasain, saya membaca ya. Kamu menumbalkan sesosok orang yang dicintai.